Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian musannif di sini melanjutkan tentang permasalahan yang sering dijumpai oleh orang yang sedang berpuasa. Tentu dari kita itu pasti pernah ketika sedang wudhu, melakukan sunnah wudhu, yaitu berkumur-kumur atau menghirup air dari hidung itu kayak semisal was-was takut ketelan atau bahkan pernah juga ketelan. Nah, sebenarnya apa hukumnya ketika seseorang itu eh, tertelan, ada yang tertelan sebab madmadoh yaitu berkumur-kumur atau sebab istinsyak yaitu menghirup air dari ke dalam hidung ketika wudhu. Dan apakah madmadoh dan istinsyak itu tetap disunahkan bagi seseorang yang sedang berpuasa? Di sini akan dijelaskan oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madmadah wal istinsyak lis-shaim. Hukum madmadah dan istinsyak bagi orang yang berpuasa. Perlu diketahui pertama, madmadah itu adalah berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi. Sedangkan istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung kemudian nanti dikeluarkan lagi, itu adalah istinsyak. An Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madmadha wastansyaqa fi Ramadan, melakukan madmadhah berkumur, wastansyaqa dan menghirup air di mulut, fi Ramadan di dalam bulan istansyaqa menghirup air di hidung, fi Ramadan di dalam bulan Ramadan." Akhrajahu Imam Ahmad fi musnadih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Wa hadza dalilun ala jawazihi lis-shaim. Dan ini itu menunjukkan atau merupakan dalil ala jawazihima atas kebolehan madmadah dan istinsyak lis-shaim bagi orang yang sedang berpuasa. Lakinnahu qala lakinnahu ini kayaknya kembalinya ke Rasulullah ya. Lakinnahu akan tetapi Rasulullah qala itu berkata li Laqid bin Sabirah kepada Laqid bin Sabirah, wa baligh fil istinsyak, dan mubalaghahlah atau kuatkanlah dalam istinsyak, illa antakuna shaiman, kecuali ketika kamu itu dalam keadaan puasa. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Nasa'i wa Ibnu Majah, wa shahahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini itu sahih. Lanjut dulu. Walihadza qala ulamauna, karena itu walihadza qala ulamauna, karena itu ulama kita yaitu Syafi'iyah berkata, in sabaqahul ma, jikalau air itu tidak sengaja masuk, walam yubalik, dan dia tidak melakukan mubalaghah dalam istinsyak, la yadurruh, maka itu tidak bahaya, dalam artian tidak membatalkan puasa. Wa in balaghah, tapi kalau dia itu mubalaghah dalam madmadah atau istinsyak, fadakhala syai'un, kemudian ada yang tanpa sengaja masuk ke tertelan, aftara wa alaihi qada, maka puasanya dianggap batal dan wajib bagi dia itu untuk mengqadanya. Wa hakadza in sabaqahul ma' fi ma'murin bih. Oke. Jadi permasalahan madmadah wal istinsyak. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah hukum madmadah dan istinsyak. Madmadah dan istinsyak itu adalah salah satu daripada sunnah-sunnahnya wudhu. Ketika berwudhu, seseorang itu disunahkan untuk madmadah dan istinsyak. Disunahkan untuk berkumur dan menghirup air dari hidung dulu. Nah, madmadah dan istinsyak itu disunahkan 3 kali, yaitu taslits, disunahkan madmadah dan istinsyak itu 3 kali. Dan juga madmadah dan istinsyak itu disunahkan mubalaghah. Jadi sunnah bagi orang itu ketika wudhu untuk apa mubalaghah bahasanya ya, berlebih-lebihan dalam madmadah ataupun dan istinsyak. Jadi bukan cuma dihirup biasa, itu sunnahnya kalau orang wudhu kemudian melakukan istinsyak atau madmadah itu disunahkan untuk dikeraskan, mubalaghah. Jadi kayak gitu sehingga air itu masuk ke dalam sampai ke otaknya. Atau ketika madmadah juga disunahkan itu bukan cuma memasukkan air habis itu langsung keluar, tapi disunahkan
dikocok-kocok dulu di dalam itu. Intinya mubalaghah atau melebih-lebihkan dalam melakukan madmadhah dan istinsyaq. Itu termasuk sunnah ya. Mubalaghah itu masuk sunnah. Tapi kesunahan itu kecuali di dalam Ramadan. Kesunahan mubalaghah dalam istinsyaq dan juga madmadhah itu tidak berlaku di dalam Ramadan. Tapi di Ramadan itu tetap disunnahkan madmadhah dan istinsyaq. Orang yang berpuasa kalau wudu itu tetap disunahkan madmadhah dan istinsyaq. Jadi bukan ditiadakan sama sekali. Tetap sunnah. Orang ketika Ramadan, ketika puasa, ketika wudu tetap sunnah madmadhah dan istinsyaq. Cuma nggak disunnahkan mubalaghah. Nggak dibolehkan untuk mubalaghah. Nah, sehingga kalau orang tersebut itu mubalaghah, tapi apakah boleh mubalaghah? Boleh. Boleh-boleh saja. Kalau dia itu mau melakukan mubalaghah terserah, mau melebih-lebihkan terserah. Cuma konsekuensinya kalau ada air yang masuk sebab dia itu mubalaghah ketika madmadhah wal istinsyaq, maka puasanya itu batal. Jadi semisal dia wudu, kemudian ternyata dia itu melebih-lebihkan karena mungkin kayak kebiasaan di luar Ramadan, dia kebiasaan melebih-lebihkan ketika madmadhah istinsyaq. Kalau enggak mubalaghah dia itu enggak puas semisal. Jadi ketika dilamakan ketika kumur-kumur atau ketika menghirup air itu dikeraskan sehingga ternyata ada air yang tertelan. Lah maka itu dapat membatalkan puasa sekalipun dia itu enggak sengaja. Dia itu sudah saya mau mubalaghah. Saya akan berhati-hati supaya tidak ada masuk. Kemudian dia mubalaghah dalam madmadhah. Lah kemudian tanpa sengaja ada air yang masuk. Lah sekalipun itu enggak sengaja, tapi disebabkan kecerobohan dia itu mubalaghah, dia itu tetap batal puasanya. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkannya kecerobohan dia. Orang enggak disunahkan mubalaghah, dia mubalaghah. Akhirnya ternyata ada yang masuk, ya akhirnya kamu harus menerima konsekuensi bahwa puasa kamu batal. Makanya ada kaidah. Bentar. Kemudian tapi kalau dia itu enggak mubalaghah. Nah, permasalahannya kalau enggak mubalaghah, semisal dia itu wudu, kemudian madmadhah itu tetap disunahkan bagi orang yang puasa. Orang yang puasa tetap disunahkan untuk madmadhah dan istinsyaq ketika wudu, cuma enggak disunahkan mubalaghah. Lah dia itu enggak mubalaghah, dia tetap madmadhah dan istinsyaq, tapi enggak mubalaghah. Kok ternyata karena madmadhah dan istinsyaq tersebut ada air yang enggak sengaja tertelan, maka itu enggak batal. Kalau dia enggak mubalaghah itu enggak batal. Kenapa? Karena ketidaksengajaan tersebut, masuknya air, tertelannya air karena enggak sengaja itu, ketidaksengajaannya itu disebabkan sesuatu yang diperintahkan. Dalam artian sesuatu yang disunnahkan. Jadi dalam syariat yang diperintahkan itu ada dua. Ada wajib dan ada sunnah. Bedanya cuma wajib itu adalah perintah yang kuat, yang jazim. Sedangkan kalau sunnah itu perintah yang ghairul jazim, yang lebih rendah statusnya daripada yang wajib. Jadi yang makmur fi syariah itu ada dua. Ada wajib dan ada sunnah. Lah, setiap sesuatu ketidaksengajaan yang membuat batal puasa kita. Jadi ketidaksengajaan dalam melakukan hal yang dapat membatalkan puasa itu dima'fu, dalam artian tidak membatalkan puasa kalau disebabkan sesuatu yang makmur fi syariah. Jadi ada kaidah gini. Ini kaidah penting sekali. Kalau kalian paham kaidah ini dan hafal, maka kalian itu akan sangat mudah sekali membedakan kapankah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dalam artian tertelan atau yang lainnya itu membatalkan, kapan membatalkan, kapan tidak membatalkan. Jadi ada kaidah kullu ma kaidahnya itu? Ma sabaqa ilal jauf bima'murin bih. Ini ya. Ma sabaqa ilal jauf bima'murin bih la yadurru bihi shaum. Wa ma sabaqa ilal jauf bi ghairi ma'murin bih darra bihi shaum. Saya ulangi.
ma sabaqa ilal jauf bima'murin bih la yadurru bihi shaum wa ma sabaqa ilal jauf bi ghairi ma'murin bih darra bihi shaum. Artinya apa? Masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita secara tidak sengaja yang disebabkan sesuatu yang diperintahkan secara syariat, maka hal tersebut itu tidak membatalkan puasa. Saya ulangi, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita secara tidak sengaja, jikalau dikarenakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Contohnya apa? Ya contohnya kayak madmadah dan istinsyak. Madmadah dan istinsyak itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara syariat. Hal tersebut itu disunahkan. Maka ketika dia itu gak sengaja tertelan, gak sengaja menelan air, karena dia melakukan hal yang disunahkan, maka hal tersebut itu tidak membatalkan puasa. Sama juga semisal kayak orang itu mandi wajib. Orang mandi wajib itu kan hukumnya wajib, namanya aja udah mandi wajib ya. Mandi wajib itu kan hukumnya wajib. Kalau ternyata sebab mandi tersebut itu ada air yang masuk ke tubuhnya tanpa sengaja, sebab mandi wajib, maka hal tersebut itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ketidaksengajaannya itu disebabkan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, sehingga tidak membatalkan puasa. Tapi kemudian kaidah selanjutnya, masa baqa ilal jauf bi ghairi ma'murin bih darra bihi shaum. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dengan tanpa sengaja, akan tetapi disebabkan oleh sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat, maka hal tersebut itu dapat membatalkan puasa. Contohnya apa? Ya contohnya kayak mubalaghah tadi di dalam madmadah dan istinsyak. Mubalaghah di dalam madmadah dan istinsyak itu tidak disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa. Sehingga kalau orang itu mubalaghah di dalam madmadah dan istinsyak, kemudian ada air yang tertelan, maka itu membatalkan puasa sekalipun dia nggak sengaja. Kenapa? Karena ketidaksengajaannya itu disebabkan sesuatu yang nggak diperintah oleh syariat. Sama juga seperti mandi. Kalau tadi mandi wajib, kalau dia itu mandi wajib, kemudian disebabkan mandi wajib itu ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, ada sesuatu yang tertelan tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia itu mandi yang nggak disunahkan oleh syariat, semisal mandi untuk litanzif, mandi untuk membersihkan badan, atau mandi untuk hanya untuk mendinginkan badan, dalam artian bukan sesuatu yang disunahkan oleh syariat, terlepas daripada an-nadhafatu minal iman. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disunahkan, seperti mandi wajib atau semisal mandi sunnah, maka itu disunahkan. Nah, kalau bukan mandi yang disunahkan, semisal mandinya yang hukumnya itu mubah atau hukumnya itu jaiz, nggak wajib dan nggak sunnah, maka kalau ada air yang masuk ke dalam tubuhnya, kemudian sekalipun tanpa sengaja, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya air tersebut sekalipun nggak sengaja itu disebabkan sesuatu yang tidak diperintahkan secara syariat. Paham ya? Itu adalah kaidah dan itu berlaku ke semua hal yang berkaitan dengan puasa. Semisal contohnya juga mencicipi makanan. Mencicipi makanan ketika puasa, apakah boleh? Boleh. Dengan syarat nggak ada sesuatu yang masuk atau nggak ada sesuatu yang tertelan ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita. Lah, mencicipi makanan ketika puasa itu bukanlah sesuatu yang wajib ataupun sunnah, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Sekalipun hukumnya boleh, mubah, jaiz. Dengan syarat tersebut, tapi hal tersebut bukan bi ghairi ma'mur fi syariah. Sehingga konsekuensinya apa?
sekalipun hal tersebut boleh, kok ternyata nanti ketika mencicipi makanan tanpa sengaja ada yang ketelan, maka hal tersebut itu membatalkan puasa, sekalipun nggak sengaja. Kenapa? Karena ketidaksengajaannya itu disebabkan sesuatu yang tidak diperintahkan secara syariat. Jadi itu kaidahnya, itu kaidah mencakup semua hukum yang ada di puasa. Sama seperti renang. Renang ketika puasa itu boleh-boleh saja. Nggak ada keharaman yang melarang untuk berenang ketika seseorang itu puasa. Boleh-boleh saja. Cumanya itu tadi, kok ternyata dia itu renang, ketika renang dia itu nggak sengaja ada air yang masuk ke dalam tubuhnya atau ada air yang tertelan ke dalam mulutnya, maka itu membatalkan puasa, sekalipun nggak sengaja. Sekalipun dia nggak sengaja tertelannya. Kenapa? Karena ketidaksengajaannya itu disebabkan sesuatu yang tidak diperintahkan secara syariat, bukan perkara wajib, bukan perkara sunnah. Perkara yang diperintahkan oleh syariat itu ada dua, perkara wajib, ada perkara sunnah. Mubah itu bukan perkara yang diperintahkan oleh syariat, cuma diperbolehkan. Dalam artian kalau dilakukan oke, ditinggalkan juga oke. Tapi kalau sunnah itu lebih baik dilakukan. Ada perintah dari syariat untuk melakukan hal tersebut. Apalagi wajib itu merupakan perintah syariat yang mana kalau dia itu meninggalkan maka ada hukuman dalam syariat yang berupa dosa itu tadi. Jadi itu adalah kaidah untuk orang yang tidak sengaja tertelan sesuatu ketika Ramadan itu ya. Jadi itulah yang dimaksud, bukan semua ketidaksengajaan itu dihukumi seperti lupa, nggak sama. Memang sebagian besar itu antara lupa dengan tidak sengaja itu hampir sama. Cuma kalau dalam puasa beda hukum. Tamam, mafhum ya. Itu kaidah tentang ketidaksengajaan tertelannya sesuatu ketika seseorang itu sedang berpuasa.